Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Langsung saja kita bicara tentang apa saja yang masih bisa kita refleksikan tentang Injil yang sudah kita dengarkan hari ini, yakni pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, kita tahu ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Yakni yang pertama pencobaan akan makanan, lalu pencobaan akan kekuasaan, lalu pencobaan akan penyembahan kepada iblis itu sendiri. Nah, sejenak kita melihatnya ini sepertinya terpisah satu sama lain, tetapi sebenarnya satu kesatuan ya. Nah, jadi yang pertama itu pencobaan akan makanan. Nah, kita tahu selama 40 hari itu Yesus tidak makan. Dan itu adalah momen yang sangat tepat, momen yang dimana ya sudah pada waktunya Yesus itu harus makan. Setelah 40 hari 40 malam tidak makan, kita bisa bayangkan betapa laparnya Yesus itu ya. Dan disitulah dikatakan pintarnya iblis ini. Dia tahu saat dimana dia mencobai manusia, di saat dimana dia tahu momen terbaik untuk memberi pencobaan itu. Nah, di pencobaan pertama ini ditampilkan tampaknya sebenarnya hal yang biasa saja, hal yang sepele kalau kita mau katakan seperti itu, soal makanan ya. Nah, kita tahu di masa Prapaskah itu juga sebenarnya sangat ditekankan ya, bagaimana kita berpantang juga dan berpuasa. Ini soal makanan terutama. Nah, nampaknya sepele, kita pun mungkin katakan ya, ngapain kita puasa makanan, ngapain juga kita membuat itu daftar, barangkali daftar puasa seperti itu ya, tidak makan pada hari ini, tetapi hidup kita seperti itu saja, misalnya ada alasan seperti itu. Tetapi di situ juga barangkali kita harus memperhatikan lebih dalam ya, di saat kita tidak bisa berpuasa atas makanan, apalagi kalau kita bandingkan dengan pencobaan Yesus itu di saat memang betul lapar misalnya, atau di saat makanan itu begitu enak rasanya, sanggupkah kita mengatakan bahwa memang bisa tidak makan? Memang saya yang menentukan saya makan atau tidak. Seberapa banyak saya makan, atau kita otomatis saja makan, otomatis saja menyantap makanan yang enak sesuai dengan selera kita. Nah, jadi di situ sebenarnya langkah pertama, tetapi langkah yang justru sangat mendasar. Nah, jadi memang seringkali itu langkah yang sangat sederhana ini
dimintakan kepada kita untuk kemudian sanggup pada langkah selanjutnya, yakni godaan akan kekuasaan. Nah, ini pun barangkali banyak kita yang berkata, ya saya tidak ada kekuasaan apapun pada diri saya. Saya bukan pejabat, saya bukan pengurus gereja atau pengurus adat. Di kantor pun saya orang biasa saja. Nah, tetapi kita tidak boleh keliru atau tidak bisa menyangkal bahwa godaan itu sekecil apapun ada dalam diri kita. Misalnya menguasai pembicaraan atau menguasai kelompok atau menguasai keluarga juga. Nah, itu sangat sederhana, tetapi harus kita perhatikan dengan baik. Dan kepada Yesus itu sebenarnya tidak ada masalah. Dia itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, tetapi di situ justru Yesus tampilkan bahwa kekuasaannya itu, kekuatannya itu, kemesiasannya itu tidak seperti yang dipahami oleh iblis dunia ini juga, di mana dia harus duduk di tahta, di mana dia harus berkuasa, memerintah, mempunyai barangkali prajurit atau hamba-hamba seperti itu. Tetapi justru kekuasaannya seperti kita tahu adalah kesanggupan, kekuatan di dalam mengasihi, kesanggupan dan kekuatan di dalam memberi dirinya seutuhnya bagi keselamatan kita, bagi kita sahabat-sahabatnya. Nah, lalu yang ketiga, jadi sebelum sampai yang ke poin yang ketiga ini, kita perhatikan di situ bahwa kekuatan yang ingin ditampilkan Yesus itu bukanlah seperti yang misalnya kita alami dalam hidup kita, ya, kecenderungan untuk menguasai, kecenderungan untuk lebih dominan, kecenderungan untuk diakui, kecenderungan untuk menikmati juga kekuasaan itu, menikmati juga kekuatan itu banyak kita temukan di mana-mana, ya. Bahkan di keluarga kita sendiri bisa kita rasakan itu, siapa yang lebih dominan, siapa yang sungguh mau melayani. Nah, juga di tempat kerja kita barangkali. Nah, tantangan, godaan itu selalu ada. Juga di gereja juga kita temukan itu tidak bisa kita sangkal. Nah, tapi yang mau ditampilkan Yesus adalah kekuasaan, kekuatan di dalam melayani, di dalam memberi diri, di dalam mengasihi. Nah, lalu pada poin yang ketiga ini semakin halus tantangan itu. Nah, dari langkah pertama tadi nampaknya hal kecil saja tetapi sangat tampak dalam kehidupan secara fisik, kita katakan begitu. Kemudian perlahan-lahan semakin bersifat psikis dia, ya, godaan itu semakin tersembunyi. Dan yang ketiga ini
benar-benar sangat halus, yakni godaan godaan di dalam, katakanlah, di dalam hidup beragama. Nah, dan ini sangat banyak disampaikan Yesus dalam Injil ya, teguran-tegurannya ke dalam akan cara hidup beragama. Nah, itu bisa kita perhatikan apa yang sebenarnya mau dicapai oleh iblis itu adalah kita itu salah di dalam beragama. Yesus itu bukan menyembah Bapaknya, tetapi akhirnya menyembah iblis. Nah, kira-kira itu tujuannya, dan itu juga lah sebenarnya yang ingin dia capai, ingin dia raih dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beragama. Bagaimana supaya lewat agama itu sendiri kita sebenarnya tidak sedang menyembah Tuhan, tetapi menyembah karya-karya iblis ini. Nah, katakanlah bagaimana sering dimanfaatkan misalnya agama itu sebagai semacam kedok untuk menerima pengakuan, misalnya pengakuan akan kesalehan, pengakuan akan martabat yang lebih tinggi. Nah, ada juga barangkali pemanfaatan untuk mendapat karir, jabatan. Di dalam hidup beragama itu posisi yang penting juga misalnya. Nah, atau hal-hal lain yang menampung juga kebutuhan-kebutuhan psikologis tadi, seperti termasuk misalnya kekuasaan tadi, seperti kita katakan dalam godaan yang kedua, atau kenyamanan tertentu di dalamnya. Nah, jadi kita katakan tadi di awal, ini semua punya satu kesatuan ya. Jadi yang pertama itu adalah godaan fisik, yang kedua godaan psikis, lalu yang ketiga ini adalah godaan spiritual. Nah, godaan kedua dan ketiga ini hanya bisa kita lalui, kita lewati ketika kita bisa melewati juga godaan yang pertama, godaan psikis itu. Misalnya bisa kita katakan seperti ini ya, semakin kita bisa memanage juga mengorganisir dengan baik kebutuhan-kebutuhan psikis kita, ketika kita memang sanggup juga menjaga diri kita dari kebutuhan fisik kita, terutama itu tadi soal makan itu ya, dan minum juga barangkali. Nah, ketika kita bisa menahan diri kita, mengatakan itulah yang kita katakan berpuasa itu bagaimana pentingnya, itu nanti akan berangkat pelan-pelan menahan diri juga, misalnya untuk tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikis kita, termasuk untuk menahan mulut, menahan pikiran. Nah, dan itu nanti semakin ke atas itu melihat apa sebenarnya yang kita cari di dalam hidup beragama kita, di dalam iman kita, di dalam hidup menggereja kita.
di dalam hidup juga panggilan kita. Nah, jadi itu ketiga-tiganya adalah satu kesatuan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Pak CEB ini